Hari ini bersama Dr. Tirta dan Umi Kuari. Terima kasih udah di sini. Kok galak banget Anda? Happy Baru dong. juga mulai ya. Happy dong. Kenapa nih? Karena minggu lalu Liverpool kalah sama posisi 20. Kita nggak ada yang kita tuh nggak ada yang nyinggung, kita nggak ada yang ngomong. Kita Bukannya juga baru menang nggak 3-0. Nah, ya 3-1 cuman itu di Piala FA. Ya udahlah. Ini bad mood. Ini habis bad kalah mood. 2-1 terus tiba-tiba dapat email Mas Radit ngundang podcast lagi. Jadi di sini saya klarifikasi aja. Itu emang sengaja ngeliatin hasil. enggak, bukan. Kita nggak sengaja ngeliatin hasil. Cuman mungkin memang semesta mengawinkan kita untuk Liverpool kalah. Anda datang, udah gitu aja. Kebetulan. Kesel saya nih. Kebetulan. Ya kalau Dr. Tirta kesel kayak gini, karena Liverpool kalah, cuman satu buat bangkitin moodnya. Apa? Kasih istrinya tawarin mau makan nggak, terus senyum-senyum dia, viral kemarin tuh. Iya, Itu, viral aku lihat. sosoknya tawa. Bukan mau makan itu. Ini senyum, ini Itu ketawa. bukan mau makan, beli baju itu. Beli baju. Belanja. Baju. Di mana? Di Jepang ya? Jepang, Di tapi Jepang. masa cuma kasih makan sini, makan. Oh, enggak Iya gitu, itu enggak ya kan, bisa, tapi kan enggak. Anda jadi Tapi kan jadi something. riang lagi. Enggak. Oh berarti Baju. pawangnya emang istrinya. Baju, harus baju itu. Saya mau nanya sama Anda kemarin. Jadi kan di luar aku baru salaman sama Dr. Tirta. Oh iya. Karena tahun ini rencana aku mau half marathon dulu. Oh, ya. Ya kan? Iya, betul. Terus mau full marathon 42 km di umur 42. Aku udah 42. Keren kan? Keren. Halfnya di mana? Mau larinya di mana? Di Jakarta. Muterin GBK. Kayak bosen gak sih? Kok ketawa? Kenapa Enggak, aku enggak diketawain? ketawa, aku Anda ngetawain enggak saya. ketawa tadi. Lah, emang kenapa kalau muterin GBK? Enggak apa-apa. Paling putaran 3 DNF. 1, 2, 3, pulang. Loh, Anda kan support saya seharusnya sebagai dokter pelari. Iya. Iya sih, Iya. saya nggak mau ada Konsisten. saingan di influencer. Enggak, sayangnya juga nggak influencein, enggak. Saya yakin pasti nanti ini sebenarnya gimmick untuk brand isotonic masuk. Enggak, curigaan banget dia. Anda terlalu curigaan. Bridging. Brand susu, Enggak, brand makanan. enggak. Oh, enggak. Apa brandnya? Memang ada 2 yang kontak. Nah, kan bener kan? Tapi jujur ya, terus terang ya. Ini kita terus terang. Ini Fitri AE kita, dia ngurusin semua brand-brand kita. Abis ngobrol sama Dr. Tirta, salaman, ada brand yang kontak kita kan. Terus dia bilang mau endorse gua buat full maraton gua kan. Gua jawab apa? Gak bisa, bisanya half marathon dulu. Iya. Woi, keren. Jadi Ini- kita tolak itu semua sponsor. Karena saya mau ketika saya full maraton nanti emang saya udah siap. Iya Tepuk betul. tangan semua. Besok tolong dibayar Raditya Dika lari 100 kilo. Ada 100 kilo. Namanya Run Against Cancer. 100 sama 150 kilo. Ini aja belum jalan, ini aja belum saya jalan. 5 kilo aja belum. Oh, ya udah. Iya Belum, dong. 3 hari gak apa-apa? Lari terus 3 hari. Enggak dong. Sehari 30. Enggak. Tapi niatnya kapan full maraton ya kak? Bulan apa? Maunya kan 42 tahun lari 42 kilo. Ya. Paling cepat Desember. Oh tahun ini kan? Tahun ini. Tapi kan saya 42 sampai Desember tahun depan. Jadi yang penting udah siapnya kapan Udah siapnya baru dulu. saya mau. Oh. Bagus itu. Bagus. Gue bocorin dia nih. Umi Kuari. Apa? Dia udah lari sampai 7 km loh. Gokil nih. Wah, Ini bagus, runner tepuk tangan. juga. Every kilometer 7K. is better. Semangat banget. 7K. Aku gak pernah lari loh, tapi langsung ke 7K loh. Wow, keren. Tepuk tangan semua. Loh, itu artinya apresiasi. Setiap Terima kasih. kilometer itu berarti. Tuh. Bukannya Anda marah-marah? Enggak, siapa parah-parah. Ya katanya harus ada persiapan. Nih dia bilang gak ada persiapan Ya. 7 kilo Berarti boleh. basic fitness levelnya bagus. Tepuk tangan semua. Terima kasih dok, terima kasih. Wow. Emang harus dikeluarin deh kekesalan. Enggak, itu namanya motivasi cheering. Oh, iya. Jadi bersiap kalau di event-event lari itu kan ada cheering. Ayo mas, gitu. Oh, iya, biar lebih semangat. Iya, itu namanya cheering. Oke, nah pertanyaan nih buat Dokter Tirta. Saya udah latihan, aku udah latihan Iya, ini. mm-mm. Latihan 21 menit, 2 menit jalan, 1 menit lari, 2 menit jalan, 1 menit lari gitu terus sampai 21. Berkali-kali 2 minggu. Saya kena cedera juga. Cedera apa? Plantar fasciitis. Fasciitis. Plantar fasciitis. Plantar fasciitis. Iya. Waduh. Plantar fasciitis. Oh marahan tau. Nggak boleh. Marah mulu dia. Ini bukan, ini tegas. Oke. Oh, tegas. Itu namanya plantar fasciitis, Mas. Gitu aja loh. Mas, suara seperti itu. Soft spoken gitu loh. Iya gitu kenapa sih?
ASMR gitu. Belajar masitis. Ya kita aja. Ih, udah ganteng lucu lagi. Idaman. Udah ganteng, pintar, lucu. Tolong subscriber Tirta Citot ini di dislike aja dulu hilang. Videonya harus hilang. Kalau perlu akunnya hilang. Itu salting ya, itu bentuk dari Enggak salting. salting itu. Iya bener lagi, iya lagi. Iya lagi. Iya lagi. Senyum dong. Jadi Pertanyaan, kok saya cedera? Ya berarti ada Tolong. satu, formnya kurang tepat. Oh, itu kayaknya ya. Kedua, menaikkan mileage secara dadakan dalam waktu 1 bulan tuh sebaiknya dihindari. Loh, itu kan lari jalan kan ringan sekali. Ya bisa aja memang kemampuan ototnya misalkan hanya mampu 10 kilo ya minggu depannya 12 kilo seminggu. Jadi kita ngitungnya itu weekly mileage. Terus saya ngapain? Dengan Harus apa kondisi ya? Harus udah ke cedera? dokter. Ke dokter. Visio. Gak harus ya, ke fisio dulu bisa, ke fisio bisa, ke dokter SPOT kayak dokter Asa. Heeh. Yang kemarin datang ke sini bisa, ke dokter Adian, dokter Medok bisa dicek seberapa parah. Habis itu baru nanti diprogramkan latihan yang proper. Oh, kalau masih sakit-sakit dikit tetap dipaksa lari boleh, asalkan sesuai dokter anjurannya benar. Biasanya kalau plantar fasciitis itu jujur harus rest total. Kalau enggak larinya Bisa. diganti antara bisa renang atau bisa Ah, sepeda. Kalau nggak plantar- boleh ikutan lagi. ya enggak disuruh rest total tuh Total. bisa. Ya sekitar 2 minggu, 3 minggu. Rest berhenti istirahat. Ya, sedih Kalau sih. kalau misalkan Sedih. dipaksa lari biasanya nanti cederanya akan grade-nya jadi 1 2 3 4, grade 4 paling parah terus nanti dia akan nyebar ke tempat yang lain kayak contoh Aduh. nanti nyebar ke tendon Achilles, Oh, ke ke otot belakang ya? betis, iya terus sampai ke atas. Lama-kelamaan nanti nyentuh ke neurosistemnya. Nah, itu yang jadi parah. Oke, ya udahlah, berarti kayaknya aku nggak bisa Istirahat lari dulu. dulu. Istirahat Iya. dulu ya. Padahal kan aku pengen glow up juga kayak Umi Kuari nih, glow up nih. keren banget Nih. bridgingnya Nggak usah dibacain, nggak usah dibacain. Lihat dong rambutnya. Sekarang Wig ya? berponi. Ya Allah. Rambut bener kok. wig. Bagus. Iya terima kasih. Bagus kan? Tapi perasaan pas kita ketemu pas syuting hitam kan rambutnya. Enggak hitam. Oh, tuh pas itu gelap, gelap. lagi Oh, gelap. gelap. Iya. Udah syuting duluan kita tuh. Iya. Oh waktu iya, itu. pas Bahas Kemarin. penghangat apa itu? Air, pemanas air. Water heater. Water heater. Ya Itu kan, pemanas air. brandnya water heater. Bukan, enggak boleh Bukan. nyebut nama Ya. brand. Nanti kan enak di sini bayar. Oh iya, tapi soal water heater. Kita Iya. water heater. Sekarang soal minuman. Dr. Tirta. Jobnya banyak banget. Brandnya banyak Brandnya banget. banyak banget. Ya Is. biasa, Tirta tuh hanya algoritma mas. Main karakter lagi nih kayaknya. Oh nggak boleh ya, ini di sini saya beta, sigma. Sigma Boys. Oke. Alisnya. Nama alisnya harus gitu. Sigma gini Oh. kan Sigma. Sigma tuh. Mewing. Mewing gini itu mah. Ya biasanya orang-orang mewing itu orang-orang sigma beta. Oh iya. Bisa dilanjut. Oh nah ini kalau bahasa sekarang cowok-cowok nonchalant. Iya. Apa tuh? Asoy. Nggak tahu juga kau. Oh nggak Aduh. pedulian. Iya kayak apa sih? Ya pokoknya Gitu. aura farming yang kita cuek tapi nanti muncul tiba-tiba lakon metu keri mas. Apa tuh? Pahlawan keluar akhir sendiri. Oh. Ya, so gitu. Bisa dilanjut gak nih? Ini podcast paling gak jelas ya perasaan ikutin. Nah Anda tuh aneh banget dari awal udah aneh. Iya. Kayaknya kenapa sih Liverpool kenapa sih? Udah Ini cerita deh. dehidrasi sebenarnya saya mas. Sekarang bentar lagi Dehidrasi. berbuka, terus diundang. cranky. Dia undang plus minggu Liverpool kalah. Terus Anda pakai baju pink. Ya terus apa kalau saya pakai baju pink? Nggak suka saya lihat ya. Karena Aneh aja liatnya. kenapa laki-laki pakai baju pink nggak boleh? Nggak cocok. Bagus tahu deh Bang Radit. Iya. Cocok. Cuma Bang Radit yang cocok pakai baju pink. Terima kasih. Yes. Sejarah warna pink. Warna pink itu dulu Ada dipakai sejarahnya? ada sama anak-anak raja, laki-laki. Tuh. Ini warna laki-laki. Kita gladiator, pakainya hitam. Emang iya gladiator pakai Enggak hitam? sih ngarang saya. Ini lagi ngomongin glow up. Oh glow up, Iya. glow up. Padahal Terus- tadi bridgingnya udah bagus jadi Iya, ini kemana-mana. gue jadi gladiator. Kamu glow up. Aduh amin, Kamu amin, apa yang Kak. kamu lakuin selama ini? Yang ada hubungannya sama kesehatan apa? Mumpung ada dokter Tirta nih. Oh ya. Bisa apa? diikat aja dulu gak nih? Udah, apa. Bisa. Ada apa yang kamu lakuin? Kamu Apa yang aku olahraga lakuin? kah? Aku Kamu diet kah? kalau diet enggak, karena Oke. kan emang pengen naikin massa otot justru, pengen bulking justru. Apa yang dilakuin olahraga. Jadi aku tuh kemarin sempat gak pernah olahraga. Oke. Oh ya.
Iya, gara-gara aku, boleh gak sih cerita? Jadi waktu itu aku pernah pacaran. Oh. Sono sih. Saya orang olahraga kalau mecret. Iya tapi gak semua soal kotoran sih. Oh, iya. Berarti karena Terus abis itu Pacaran, dia waktu itu. pacaran. Terus waktu itu sempat gak boleh olahraga lah. Oh sama pacar ya? Iya, waktu Pendapat itu. dokter Tirta, ini ada pacar bilang gak usah olahraga. Gimana? Iya, kamu gak boleh olahraga gitu. Gimana tuh? Pendapat dokter. oh saya nggak mau ikut campur kehidupan privasi orang. Ya Allah. Ya, nggak seru. Giliran gini aja. Yang ini aja lu. Kalau ini ngamanin diri sendiri. Gak apa-apa, saya malah gak apa-apa. Silakan aja. Itu Oke. hak privasi orang, saya tidak akan mencampur. Atau jangan-jangan Ibi. dia kayak begitu sama bininya ya? Oh enggak. Istri saya malah yoga. Asik. Biasa, gak apa-apa. Tingkatkan. Siapa tahu suaminya hobi mancing. Udah biasa kayak gitu tuh suaminya hobi mancing. Tahu kan yang hobi mancing di luar. Nyari umpan sejuta. Iya emang butuh diperagain sih emang. Iya. Kayak kita gak tahu mancing. Iya. Kayak Terus kita dia gak tahu berharap mancing. istrinya menemani mancing. Oh, ya mungkin ya ada harapan-harapan Oke. kayak gitu. Terus Jadi kamu sempat gak olahraga? nggak sempat gak olahraga sama sekali. Terus akhirnya selesai pacaran, putus. Abis itu barulah nyoba-nyoba semua olahraga. Oh. Tapi aku paling suka nge-gym ternyata. Emang suka nge-gym? Suka banget Kak nge-gym tuh. Patah hati Jim! Apa? Patah hati Jim! Patah hati pusat, patah hati pulap. Menuju Indonesia Atletis. Itu semboyan saya mas. Kalau... Apa ya kalau? Saya kaget. Perasaan yang cowok disuruh pusat bukan karena patah hati. Itu nyambung semua. Jadi setiap... Contoh, patah hati, nge-gym. Nge-gym. Iya, dan itu emang kamu selama patah hati nge-gym terus? Nge-gym terus. Bener-bener aku gak berhenti. Oke. Suka banget aku. Oke. Ah. Katanya cewek kalau nge-gym takut berotot. Mitos atau fakta? Mitos! Kenapa? Ya semua orang punya otot. Kalau nggak punya otot gimana dia bergerak? Nanti mati dong. Iya, maksudnya berotot, ototnya jadi gede. Nah, Ini boleh gak sih bibirnya di... Iya dari tadi. Kesel gue ngeliatnya. Gue kesel banget tau ngeliatnya. ini namanya mencucu. Apa itu? Mencucu. Otot lambe, otot cangkemnya dilatih dengan baik. Mencucu tuh otot lambe. Bukan mencucu tuh ini. Manyung. Manyung. Wah, ini. Oh, namanya Karena mencucu. cangkem ini menghasilkan uang di diri saya. Makanya saya latih. Asik. Dengan cara yapping. Jelas kan ini? Ya. Ini sekarang topiknya apa tadi? Ini topiknya apa Apa yang tadi? jelas? Tadi Aduh, topik bener-bener itu jelas. cewek berotot. Bener kan? Oh, Bener. itu mitos. Jadi harus diluruskan bahwa setiap manusia di dunia ini tuh punya otot. Ada otot autonom sama otot motorik yang ada di dalam menempel sama rangka. Maka Oke. disebutnya otot rangka. Oke. 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 Nah, cewek itu tidak tidak memiliki hormon testosteron sebanyak pria. Oke. Dan hormon testosteron itu yang membuat otot jadi metekel. Oke. Metekel tuh gede-gede bulk gitu loh. Oh. Jadi walaupun cewek itu olahraga seatletis apapun, ya dia akan bentok badannya jadi tone. Jadi Tahu. kalau flexing baru kelihatan ototnya, kalau enggak ya senormalnya cewek tersebut. Tapi kok ada kayak cewek-cewek yang otot bahunya kayak gede Ya itu gitu? karena lagi Backnya. flexing, flexing. Kalau dia nggak lagi flexing atau lagi kontraksi ya biasa aja. Oke. Terus yang kedua, kenapa kok setiap orang itu harus angkat beban? Karena ketika masa tua itu akan kita mengalami pengeroposan tulang. Oke. Itu yang itu adalah ilmu wajib yang dipelajari semua dokter umum atau bahkan dipelajari lagi di dokter spesialis tulang, Mas Asa kemarin. Ya. Jadi ketika Mas Radit usia 40 kan. Iya. Nah, di usia Mas Radit itu pasti komposisi densitas tulangnya akan lebih rendah daripada Mas Radit usia 25. Oh. Artinya pengeroposan tulangnya akan lebih sering. Densitas tulang, ketebalannya tulang akan menurun. Nah, nanti lama-kelamaan ketika tua itu akan memacu setelah osteoporosis ada osteoartritis, pengapuran tulang. Itu udah pasti dan tidak bisa Udah pasti. dihindari. Tidak bisa diurus, tidak bisa diapa-apain. Nah, nanti kalau orang yang jarang olahraga dari muda, misalkan Mas Radit jarang olahraga, saya Ya. contoh hostnya, jarang olahraga. Pasti saya yakin di masa tua nanti kalau nggak pernah angkat beban, dia akan mengalami satu kondisi namanya sarkopenia, Apa yaitu itu? penurunan massa otot yang sangat masif sehingga dia jadinya nggak bisa gerak. Jadi atrofi otot, lemes kemana-mana, pincang kemana-mana apa. Nah itu pembeda kenapa ada lansia usia 80 masih bisa lari, bertani, sama ada lansia umur 50 sudah harus pakai kursi roda. Karena dia ada sarkopenia, pengeroposan tulang saat bersamaan pengapuran tulang. Nah pada cewek itu ada hormon satu lagi namanya estrogen. Apa itu? Itu buat cewek lebih mungkin pengeroposan ya? Nah, kalau katanya ya? kalau dia menopause. Nah, ketika sebelum menopause cewek itu punya hormon
bagus banget namanya estrogen yang membuat dia siklus menstruasinya. Jadi estrogen progesteron itu kan naik turun supaya nanti bisa menstruasi. Nah estrogen ini salah satu impactnya adalah memelihara sel. Jadi sel kardiovaskular, sel jantung, pembuluh darah, termasuk sel-sel yang ada di tulang. Oke. Nah ketika menopause estrogen akan drop. Dan itu membuat pengeroposan tulang pada cewek akan lebih masif daripada cowok. Oke. Makanya rata-rata kematian eyang putri kita itu kepleset di WC. Itu opung gua. Ya, Meninggal di yang kamar patah mandi. itu bukan femurnya, tapi kolum femur. Itu urusannya Mas Dokter Aksa. Makanya ketika lansia, biasanya yang putri itu digantilah dia bonggolnya pakai titanium. Itu dioperasi bonggol femurnya. Nah, makanya disarankan supaya menghindari fraktur femur atau kolom femur di masa tua, cewek-cewek itu harus angkat beban. Kamu angkat Setidaknya beban. dari usia muda. Kalaupun nggak angkat beban, dia bisa melakukan kegiatan lainnya, bisa memaintain massa otot kayak yoga, pilates, calisthenics, apapun itu. Semakin angkat bebannya bagus dan terutama otot leg. Kaki Iya, ya? Kaki Tapi itu kaki. yang cewek paling tuh lebih kuat ya kalau semuanya sama. Oh. Otot kaki itu harus paling penting dilatih. Nah, cuman kaki itu berhubungan genetik. Contoh, ada bapak-bapak usia 40 betisnya udah gede. Genetik. Tapi kalau quads, glutes, quadricep, glutes, hamstring itu harus dilatih karena itu akan menimpa beban kita sampai tua. Oke, glutes itu pantat dong. Pantat. Iya. Pak itu pakai yang itu tuh, yang Apa? Yang kabel terus gini. Ya betul. Iya, Vita. itu. Betul. Latihan kan? Saya latihan. Jadi angkat beban itu adalah harusnya sebuah necessity. Berarti kamu glutes juga kayak gitu? Iya. Iya. Squat juga? Aku suka banget bagian glutes. Oh iya. Iya, cewek kali ya. Semua sama. Aku sama. juga. Ini yang cowok jarang pakai Apa? di gym. Abduktor. Oh, pakai aku. Oh pakai ya? Karena ada pernah cedera di situ. Oh, Abduktor gini tuh kan? yang mana sih? Yang jepit-jepit. angkat, yang angkat. Oh, aku suka Jepit. Itu sama banget. sini. Itu Iya. buat otot paha bagian luar sama paha bagian dalam. Iya, aku suka. Nah kemarin ketemu temen tuh. Kenapa? Kemarin ketemu temen Nah kan mencurigakan. Ketemu teman terus di gym. di gym. Nah. Terus dia cabut, gue Iya. lagi pakai abduktor. Itu Angkat. lumayan awkward sih. Iya ntar ya gitu. Karena kan jadi ngepak-ngepak gitu kan. Oh iya. Kalau saya malah awalnya ke skip latihan itu. Aku nyebutnya adeduktor dan abduktor. Ad itu yang dekat, yang di dalam. Abduktor yang di luar. Luar. Ya aduktor longus itu ada banyak. Ada aduktor longus, ada yang di dalam itu ada dua kepala. Nah itu kalau tidak dilatih hanya leg curl saja, itu leg akan curl ya? ketika dia squat itu kan compound muscle, paha semua kena. Akhirnya yang ini ketinggalan bebannya, makanya jadi tier, Tier tuh apa? robek. Jadi robek. Oh. Makanya kalau squatnya udah tinggi-tinggi, misalkan Ih, sudah serem lebih dari banget. 1 kali berat badan, itu disarankan aduktor dan abduktor harus dilatih. Itu yang ngomong PT ku. Nah itu ada satu gym di daerah dekat sini juga yang mesin abduktornya itu ada pada depan. Itu tuh awkward banget itu. Dia buka, gue juga buka gitu. Saya kayaknya tahu gym itu karena saya nge-gym di situ deh. Apa nggak boleh ganti-gantian aja? Ada Iya, jangan-jangan pakai. lihat-lihatan. Iya kan? Lihat-lihat tapi Mas, yo hoi hoi. Hoi, Oh dia, hoi, gitu. oh dia suka. Malah Iya. semangat saya. Apa? Kuat-kuatan beban gitu, Pak. Asik. Gitu. Iya, takut. Dia lagi bersemangat banget Iya, kan. kayaknya. Enggak, ini namanya Iya. swing mood. Mood Mood swing. swing. Oh ya, Kenapa mood swing. dibalik-balik? Nggak boleh dibalik-balik. Swing mood. Kenapa dibalik-balik? Langsung, ya itu namanya improvisasi. Oke. Asik. Kamu pakai PT atau gimana? Aku pakai PT. Oh. Sampai berapa lama orang boleh pakai PT? Lo nggak tahu sesuka hati. Terserah Iya. ya. Terserah kalau dia banyak uang, dia Kalau pengen aku- membutuhkan nggak apa-apa. Kalau aku tuh aku tuh nggak terlalu suka ngulik anaknya. Jadi aku tuh pengennya diajarin aja, pengen gini caranya gini. Aku nggak suka ngulik yang sendiri gitu. Oke. Jadi harus butuh PT. Jadi glow up kamu tuh dari nge-gym juga, makanan, asupan segala macam. Nah, tapi itu jadi otomatis. Oh. Otomatis juga karena dari nge-gym, Iya. kerja nge-gym gitu. Jadinya setiap berapa sejam atau sejam setengah tuh makan jadinya. Jadi lapar terus gitu. Oh berarti nggak apa-apa juga kita makan terus. Kan ada yang bilang harus intermittent. Siapa harus yang bilang ini. Ya dari macam-macam. Tapi mungkin itu kebutuhan sendiri-sendiri ya. Kalau aku kan lagi bulking kan, jadi kayak makannya Oh. apa aja gitu loh. Bebas ya? Bebas Berarti gak apa-apa ya dok? Personalize. Jadi Oh. nutrisi tiap orang tuh berbeda. Beda. Aku tuh dulu pada waktu aku awal-awal bulking tuh tahun 2023, aku malah pure carnivore. Oh daging semua. Daging Iya. semua. Menyenangkan sebenarnya. Diet carnivore itu menyenangkan Karena? bagiku. Karena energinya jadi berlebih. Tapi jujur ya, nutrisi terpenuhi nggak? Terpenuhi. Dengan daging aja. Loh iya, dagingnya banyak itu. Daging merah, daging ikan. Aku nyebutnya putih sama merah ya. Serat? Seratnya dari buah. Oh boleh. Oh, Boleh boleh, aja. Aku boleh. bukan yang saklek itu. Jadi aku dulu makan tuh bisa 500 gram, 600 gram steak. Kolesterol? Normal.
berarti nggak ada hubungannya daging merah dengan kolesterol, nggak ada hubungan? Yang berhubungan itu cara masaknya, cara pengolahannya. Kalau dari situ ada yang membengkak tuh budget. Oke. Iya. Tapi di situ bulknya cepat. Jadi dari tuh 59 ke 77 aku. Naik 18 kilo. Dan itu masa ototnya, fatnya normal di 14-15. Dan itu aku mencapai PR semua di tahun 2023 gara-gara itu. Jadi kayak PR deadliftku tuh naik di 140 tapi sumo, kalau konve 120. Itu di tahun 2023. Squatnya mencapai cepek. Nah itu gara-gara carnivore. Tapi aku stop carnivore tuh karena capek ngunyah. Iya. Jujur aja capek ngunyah. Rahang jadi pegel ya. Pegel. Masa orang capek ngunyah jadi ini diet? Coba pernah nggak makan dada ayam 8? Nggak Itu pernah sehari sih. apa selama apa? Aku pernah makan tuh sehari pas maniak banget 8 di depan langsung habis. Dada ayam. Dada ayam cuman dibubuhin sama garlic. Emang apa yang sekarang bikin jadi nggak capek ngunyah? Kan pasti untuk asupan dapat kalori Nah banyak. sekarang tak ada turunin juga. aku jadinya nggak pure carnivore. Aku sudah ya udahlah dah cukup, sudah pernah rasanya kayak gitu. Sekarang kembali ke gizi seimbang. Jadi ada dagingnya, ada sayurnya. Jadi yang membuat kenyang. Jadi gini, fiber Fiber. itu sama statusnya kayak protein. Dia membuat cepat kenyang. Oke. Oke, protein tuh membuat cepat kenyang. Makanya kita memakan setengah kilo daging dengan setengah kilo nasi. Kita makan setengah kilo nasi itu masih kerasa pengen makan lagi. Iya. Oke. Karena sifatnya nasi itu dia indeks glikemiknya tinggi. Nasi ya. Gula Jadi ya. dia mau makan banyak nasi dia akan kerasa lapar terus. Beda statusnya kalau kita makan protein, daging. Nah terus hewani ya. Nah yang kedua tuh dari fiber. Fiber tuh juga mengenyangkan. Cuman kan dia tidak ada kandungan protein sebesar dengan hewani. Oke. Nah makanya ada juga yang protein nabati yang dari vegan. Nah bisa juga dia mengimbangi kandungan protein yang terdapat pada daging. Cuman komposisinya jadi lebih banyak. Dan ini tergantung preferensi masing-masing orang. Nah kalau di masa sekarang karena aku lagi suka di dunia cardio, endurance, aku akan tetap makan carbs. Oke. Di tahun 2023 aku gak ada cardio sama sekali. Dan orang bilang kalau kardio itu jadi otot dimakan, itu tidak terjadi tuh. Sebenarnya it depends kardionya berapa lama. Jadi semua olahraga itu sebenarnya tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Kayak I see. contoh kita sempat ada konten, enak mana sih ngebakar lemak, pernah dengar kan? Antara jalan kaki, nanjak sama lari. Oke. It depends kalau dia larinya ternyata zona 2 heart rate, ya itu bisa aja fat burn. Oh. Karena dan bisa aja dia jalan incline tapi habis itu makan banyak ya nggak akan turun juga BB-nya. Oh. Karena pola fat loss dan fat burn itu beda. Fat Beda-beda. burn itu lemak yang dibakar saat sesi. Sementara fat loss itu yang dihilangkan dalam satu cycle 24 jam. Jadi pola makan, kerjaan, 9 to 5 tuh kelihatan. Even kita tidur aja kalori kita tuh dibakar. Oh, untuk memaintain otot ya? Iya, karena kita tuh butuh namanya metabolic basal, yaitu kalori minimal yang dibutuhkan oleh tubuh supaya kita bisa standar, beraktivitas normal tanpa ada apapun. Nah itu namanya metabolic basal. Nah per orang beda-beda. Nah kebetulan karena targetku sekarang ada lari, dan lari itu butuh bahan bakar berupa karbo dan gula, aku masih butuh carbs. Oke. Supaya kalau misalkan aku kehabisan energi gula, yang dibakar itu akan protein. Barulah masa ototnya terdegradasi. Gitu, lama-lama nanti ototnya akan kembali ke otot endurance serabut 1. Kan otot itu serabutnya 2, ada tipe 1, tipe 2. Oke. Ya tipe slow sama tipe fast. Fast itu yang meledak kayak orang sprinter, nge-gym, deadlift, clean and jerk itu fast twitch. Nah sementara slow tuh yang bisa tahan dengan oksigen minimal karena endurance. Ya tua tuh katanya yang twitching itu yang berkurang semakin tua ya katanya ya. Yang fast. Oh yang fast, Yang kayaknya yang fast. twitching itu kan berarti. Ya yang fast twitch-nya akan berkurang. Nah dari sini kita lihat kalau kamu memang pengen lagi bulking, ya berarti intensitas kardionya harus lebih rendah daripada angkat bebannya. Oke. Gitu. Tapi kalau kamu lagi pengen fokus di endurance, maka intensitas kardiomu harus lebih besar daripada angkat bebannya. Tapi kalau mau mix, hybrid kayak orang high rock, petenis, renang itu harus seimbang. Nah inilah yang aku bilang semua olahraga itu tergantung tujuan masing-masing. Gitu. Kalau Umi kan katanya mau dia bulking, berarti otomatis kardionya harus lebih sedikit daripada angkat bebannya. Nah itu Umi sempat apa? Kamu minum apa tuh pil apa? Aku pernah sempat minum pil penggemuk gitu. Tapi itu jadinya parah banget, aku jadi jerawatan. Tapi terus kamu tahu nggak nggak gemuk sama itu sekali. Bepom atau apa nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi pil penggemuk jadi ikan kembung gitu. Iya. Jadi kembung Jadi gede. temen aku minum, terus Masa dia segede? jadi gede. Terus aku kayak Giant. Beda orang jangan-jangan. jadi aku pengen cobain waktu itu. Tapi akhirnya di stop. Nggak harus Karena cek tuh dia ini dilarang sama Bepom juga kan. Mungkin ya. Nggak tahu ya. aku
pada saat itu kagak tahu lagi gitu. Kamu ikut-ikut temen aja. Ikut temen aja. Karena Reseller katanya- kamu? Bukan ngejualin. Curiga banget sih. Curigaan, Mas. Jadi penadah tiba-tiba dia. Kan ini nyoba memastikan. Oh iya. Enggak reseller. Tapi berarti artinya banyak banget tips-tips kesehatan, ini kesehatan yang kita tahu dari teman yang mungkin teman juga nggak tahu dari mana. Itu Betul. cukup prevalen ya sekarang. Ya, dan sebenarnya olahraga itu tergantung preferensi masing-masing orang dan tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Oh. Ya, jadi tapi kan konten di medsos itu selalu viral. Ini konten paling pertama yang paling sering viral. Kamu kalau badan berotot jangan langsung lari, nanti otot lututnya cedera. Padahal enggak juga. Oke. Banyak orang bodybuilder yang langsung lari justru dia akan kencang. Kenapa? Karena ototnya sudah terbiasa dikasih load yang tinggi. Oh. Jadi sebenarnya dari sinilah orang mengatakan bahwa ya olahraga per orang itu berbeda-beda tergantung tujuannya dia apa. Kalau dia lagi bulking, otomatis dia akan fokus ngangkat beban. Bahkan angkat bebannya petenis sama bodybuilder itu beda. Oke. Angkat bebannya pesepak bola dengan angkat bebannya basket itu beda. Karena ditambahin plyometric dan ada isometrik, eksentrik, dan isolate training itu beda semua. Makanya dari sini pentinglah personalized trainer atau PT. Iya. Ya sudah tersertifikasi. Even kamu dokter pun spesialis jantung, pembuluh, udah top tier lah terminal pendidikannya. Even kita pun ya harus dilatih sama PT. Oke. Karena Oke. kita hanya tahu basic medisnya, tapi kita nggak tahu cara latihan yang benar dengan minimalisasi cedera itu kayak gini. Dan dokter yang memandu itu SPKO, sport dokter, belum diundang kan. Belum. Pernah ada cewek. Dokter Iya. timnas ya? Iya. Nah, ingat saya kalau itu. Oke. Nah, kamu minum Querpo sekarang. Iya. Susu tinggi kalori kan, yang full Itu di bareng Oh. Bader. Baru masuk ke brandnya, baru aja. Iya. Susu tinggi. Jangan ya, Dek ya. Dek. No. Iya, udah. Sini, mana Querpo-nya sini? Coba kita cek kandungannya, mumpung ada dokter Tirta nih. Tapi aku suka banget tahu Proteinnya rasanya. tinggi, betul gak sih? Ini Proteinnya bacanya tinggi. gimana? Valanil. Vanilla. Vanalil mana? Valanil. Itu Valanil. Wah. Valanil. Ya, Salah jangan. itu baca. Jangan Kenapa dibaca. Ini bacanya orang kecup. Querpo. Palata tulis cuat dari bawah. Gimana sih? Opru. Tuh precu. Bandel banget nih orang ya. Precu Valanil. Kita keramasin aja Pak. Vanilla. Vanilla. Ini Kalau yang strawberry apa bacanya strawberry? Vanilla tapi bungkusnya coklat. ya Anda tuh bisa baca. Enggak, dia tuh bisa baca dari atas ke bawah op kercut. Tapi vanilla dia nggak mau baca dari Iya. atas ke bawah. Nah itu namanya sesuka saya. Customer is king. Oke. ya, boleh, boleh. Iya. Kan king. King Kong. Berarti Anda punya bisnis cuci sepatu, customer is king juga. Enggak, dong? saya juga king di situ. Di usaha saya kingnya. Lu mau semau-mau lu. Iya, mau-maunya kalau customernya pakai baju MU, Gak kan boleh. King juga harusnya. Gak bisa masuk, dia push up dulu 50 kali baru boleh masuk. Atau copot jersinya. Terus mengucapkan Liverpool jaya, jaya, jaya. Boleh nyuci sepatu. Kalau sepatunya MU, sepatunya logo-logo MU. Saya mencuci pakai sarung tangan. Anda cuci sendiri. Dulu ya, sekarang udah gak ada punya tim. Iya. Tapi tim saya rata-rata fans Arsenal dan Liverpool. Yang fans MU tidak berani muncul tim saya. Ke situ, ke cucinya. Ya saya goreng soalnya. Kecuali kalau MU menang mereka gak berani repost. Iya, boleh kesini gak sih? Oh Iya, boleh. iya. Cocok. Querpo. Querpo. Bukan. Tapi ada yang palsunya juga, Kak. Oh, Ada yang palsunya juga tapi bentuknya warna kuning gitu packagingnya. Oh wow. Ini kan warna kuning. krem kan. Harus Pisang. hati-hati. Kalau ini enggak ini. Ini. Kok pisang sih? Pisang kuning kan nanas juga Kuning ada. tuh biasanya Kok pisang pisang. tiba-tiba? Semua kuning itu pisang. bisa. salah. Nanas. Gigi bisa Nanas ada. gigi kuning bisa. Bisa. gigi kuning. Apa kita cari aja semua yang kuning-kuning, cari. Ada yang palsu juga. Oh ya, kamu hampir kegocek berarti. Enggak, kalau aku udah beli langsung di Oke. Querpo-nya. Ini karena kalorinya tinggi, isinya ada whey protein, susu full cream, temulawak sama oat. Itu ada di situ. Temulawak. Iya, ada temulawak. Pahit dong. Ya kan belum tahu kadarnya berapa. Iya, kan ada stevia-nya juga Kan nggak di 100% situ. temulawak. Oh iya betul sal. Oh iya betul. Mau marah aja gak apa-apa bandingnya. Iya. Anda itu perwakilan fans Liverpool ke orang yang gak ngerti bola. Nggak ngerti bola. Selamanya Anda akan dianggap, oh fans Liverpool kayak gini. Gak Iya. apa-apa. Lo kok gak apa-apa? Biar Arogan. ini namanya adalah Arogan lagi. bukan, ini namanya anti mainstream. Saya juga tidak mau menerima fans seperti ini dan ini. Saya gak boleh jadi fans Liverpool. Iya.
Sial. Lah, kok sial? Setiap saya datang ke sini kalah, jadi Anda beli dukung MU aja. PS Madrid masuk MU aja atau Bener Chelsea. ya? Ya. Bener ya? Bener. Mulai hari ini gue dukung MU nih. Ya udah gak apa-apa. Bener ya? Gak apa-apa. MU lagi menang mulu nih. Jadi gak ada temennya dong. Bener ya? Sampai Radit dukung, ini viral, terus Mas Radit dukung MU kalah. Terus tuh gara-gara dia berarti. Tukang jinx. Sekarang tanggal berapa? 8 Maret. Kita syuting tanggal berapa? 9 Maret. 9 MU Maret. main tuh minggu depan 15 Maret. Oke. Hari ini saya dukung MU 15 Maret dia akan menang. Nah nih, kalau sampai kalah tukang ngejinx. Iya. Kalau sampai kalah berarti saya bawa sial. Report akunnya! Ya. Kalau sampai kalah saya bawa sial. Tapi kalau sampai menang, Apa? Anda kemana? Tuh. Harus apa? Lazar Yang seru lagi dong. Iya. Yang seru dong. Iya. Enggak jadi kalau Lazar enggak mau. Setelah saya Lazar kalah semua. ya. Takut ketulah ya. Takut ketulah kalau Iya, itu iya. ulah. Ini bisa ke sini? Boleh, Salah. boleh. Kan Saya Anda kembalikan. dari tadi. Cuerpo, ini dilihat dulu. Jadi kebiasaan kalau aku lihat nutrisi apa, susu apapun, itu selalu lihat bagian belakang. Oke. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau pertama ada tulisan BPOM, barcode, berarti bisa di-scan. Oke. Ini yang patokan pertama, palsu ori enggak. Oke. Terus yang kedua yang aku suka tuh lihat komposisi dari protein dia 15 gram per takaran. Itu gede tuh. Ya cukup gede. Cukup Oke. besar. Cukup besar. Kalau whey yang bener-bener impor tuh bisa sampai 20-an. Terus Oke. di sini yang karbonya di sini 72 gram. Memang kalau biasa susu buat bulking, itu karbonya tetap harus ada. Oh. Itu buat bulk itu. Terus habis itu ini gula glukosnya 1 gram tapi laktosnya 19 gram. Artinya. Artinya ini gula laktos tuh gula dari susu. Oke. Bukan gula tambahan, tapi gula dari susunya. Harus ya kalau dengan komposisi kayak gini berarti ini harusnya buat naikin BB. Iya. Oh, Harusnya. cocok sama kamu. Iya, cocok banget. Harusnya. Iya. Makanya aku suka. Terus rasanya juga enak. Oh. Aku udah nyobain beberapa susu-susu protein gitu kan. Oke. Itu juga ngaruhnya ke jerawatku gitu. Oh. Aku lumayan picky kalau susu karena ngaruhnya tuh langsung ke jerawat, ke hormon mukaku gitu loh. Nah, karena katanya dapat dokumen rahasia juga itu. Apa sih? Kalau misalnya beli dapat dokumen rahasia, ada video edukasi naikin berat badan itu segala macam ya. Terus juga Oh. didampingi sama ahli gizi. Terus ada video olahraga bersertifikat kan. Betul. Terus garansi uang kembali kalau nggak naik berat badannya. Bener. Dari Ih, keren 0,5 banget sampai bisa 1. diputer langsung ke depan. Ya, Ya. nggak keren deh. Oke, kita nungguin terus nih ya berarti ya. Ya, oke. Ya, dia bisa naikin berapa tuh? 0,5 sampai 1 kilo dalam waktu 5 hari. Oke. Jadi bisa ngobrol tuh sama ahli gizinya karena kan didampingi sama ahli gizi gitu. Jadi bisa nanya-nanya sama ahli gizinya juga. Keren dong ya kalau sampai didampingin sama ahli gizi. Yang bohongan tuh nggak bisa didampingi sama ahli gizi. Bisanya pakai ahli apa? Dukun. Ahli Dukun kunci, santet. ahli kunci. Ini bukan urajan bisa nanti sajam. Nah, make sense nggak nih dok semua ini kalau menurut Dr. Kalau Tirta? setengah Masuk akal 500 gram per 5 hari sih masih normal akal. ya. Karena misalkan kamu makan daging steak 500 gram per hari selama 5 hari berturut-turut, beratmu juga naik. Jadi apa yang dia lakukan ini sebenarnya adalah sebagai suplementasi. Suplemen itu menambah. Iya. Jadi kan ada beberapa orang yang malas nih kayak saya. Kalau Iya. menaikkan berat badan secara sehat itu kan depends orangnya seperti apa. Harus cek dulu. Apakah dia harus naikin proteinnya, fatnya, karbonya atau apa. Let's say dia hanya meningkatkan massa ototnya. Dia makan karbo terus makan dada ayam. Makan dada ayam, ikan. Nah dada ayam misalkan protein per hari itu rata-rata kalau mau surplus adalah 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Oke. Ya misal beratku 75 ya kalau aku mau surplus protein berarti 2 gram kali 75 berarti 150 gram protein. Oke. Dalam dada ayam yang benar-benar itu rata-rata terkandung sekitar 17 gram protein. Which is 1 gelas itu 15 ya? Ya, tadi tapi kalau misalkan 17 gram protein itu dada ayamnya mengalami proses berkali-kali, kayak contoh diredem buat bumbu, digoreng berkali-kali, proteinnya akan turun terus. Oh gitu? Ya, Oh baru tahu. makanya banyak yang orang bulking buat gym, dia pesen tuh kayak boneless breast, terus langsung cuman digrill dimakan, digado. Jujur ya, dulu zaman-zaman aku nge-gym juga, itu sama PT-nya dikasih resepnya memang dada ayam direbus. Iya emang, Iya. karena sangat minimal untuk Itu nggak prosesnya. ada rasanya sama sekali. Ya cuman dikasih Pepper garam, boleh pepper. Ah. Nah ada beberapa orang yang ketika makan protein dari dada ayam, dari real food, itu dia mengalami malas ngunyah.
Oke. Bosen gitu loh. Oke. Nah untuk supaya mengatasi rasa bosan tersebut, makanya ada susu suplementasi gini. salah satunya itu. Dan itu biasanya bisa dicampur juga. Kalau aku biar gak bosan minum susu doang, biasa tak campur sama jus alpukat. Oh, karena Bisa lemak juga. ya, fat tinggi ya. Ya high HDL. Oh. High lemak jenuh. Jadi alpukat itu adalah salah satu buah yang aku tetap stok karena dia cocok banget di aku dan aku cek memang kandungan gizinya top dan aku bisa minum bareng suplementasi yang lain untuk sebagai cadangan energi untuk olahraga di esok harinya. Tapi emang ada buah yang gak cocok buat kita, Dok? Beda-beda. Contoh pada waktu itu aku kalau sudah makan banyak banget, aku makan pepaya terlalu banyak, pola pencernaanku jadi berantakan. Gitu. Oh, karena seratnya ketinggian. Seratnya terlalu tinggi, Tinggi. pepaya gitu. Aku kalau terlalu asam, GERD-nya kambuh. Jadi makanya terus aku juga nggak cocok buah yang terlalu manis. Itu artinya dia sugarnya tinggi sekali, sukrosnya tinggi dan nggak cocok buat aku. Apa tuh, jeruk kah? Duren. Ada perbedaan antara buah semangka yang sangat matang sama yang belum matang. Oh. Kalau sangat matang dia manisnya manis parah dan itu biasanya aku beli dan aku makan ketika habis long run. Oke. Nah, duren gimana? Duren tuh enak banget ya? Iya, enak High banget. sugar Kita dia. suka. Enggak boleh ya? High sugar. Jadi kalau kamu misal punya keluarga diabetes dan pengen membunuh dia saat itu juga, kasih duren. Astagfirullahaladzim. Astaga. Gulanya langsung 500, mokat dia masuk ICU. Gue sering Astagfirullahaladzim. kirim lagi ke rumah dia. Ya, gitu. Ya kan saya nggak tahu kalau ternyata. Kapolri. langsung ke Kapolri. Langsung itu. Jadi durian itu sebenarnya sehat asal bagi beberapa orang yang gulanya tuh normal. Oh. Makanya kalau dibilang bahwa makan durian itu sehat, jangan makan durian kebanyakan nanti mabukan, tapi durian itu gulanya tinggi, high sugar dia. Makanya karena dia high sugar, kalau bagi beberapa orang dengan riwayat penderita diabetes tidak disarankan. I see. Tapi kalau orang yang normal ya nggak masalah. Gak apa-apa. campur masalah. kopi. Boleh nggak? Jujur. Jujur nih, Jujur. yang berat lambungnya. Iya, Jadi kena boleh? lambung. Ya kalau kuat gak apa-apa, tapi lambungnya jadi berat. Kalau bagi beberapa orang sensitif, dia langsung mual muntah. Karena kafein itu memacu simpatis dan di pencernaan dia membuat parasimpatis gak seimbas. Jadinya asam lambung dan aktivitas pencernaan itu jadi gak stabil. Terus tiba-tiba ada duren yang juga melakukan hal yang sama. Jadinya bisa muntah-muntah. Makanya dihindarin 2 minuman yang membuat stimulan. Kalau bisa ada yang sampai meninggal, betul juga. Itu jarang sih Pak, itu keloloden. Jadi makan durian masuk paru. Jadi makan durian lagi ngobrol kesedek biji duriannya masuk mati sesak napas. Bener gak sih? Ya nggak tahu siapa tahu. Lah itu gue pikir bener. Soalnya saya pernah Makan durian masuk paru-paru, gue pikir bener tadi. Gede menghadapi banget kasus potongannya. biji kacang masuk hidung. Di anak kecil terutama. Dihirup. Jadi dia main biji kacang juga tuh bisa masuk hidung. Pernah itu masuk kasus THT. Di IGD. Ya Allah. Di IGD. THT. Pokoknya kasusku tuh aneh-aneh. Nah makanya kalau durian bisa menyebabkan kematian kalau beberapa orang dengan penderita diabetes. Oke. Dijaga gitu. Jadi jangan asal Kasih. kasih, mati. Bukan karena duriannya, karena dia sudah ada membawa riwayat penyakit diabetes. Oke. Kamu berat badannya gimana setelah minum Querpo ini? Ada Dulu perubahan tuh apa? aku sambil nge-gym kan sambil minum Querpo. Jadi sambil nge-gym juga minumnya tetap di Di tumbler. saya salpok Pak, maaf ya. Heeh. Kayak di tumbler gitu tapi isinya Querpo gitu Oke. karena Nah, nambah. itu gimana waktu minumnya, Dokter Tirta? Katanya ada jeda 2 jam setelah nge-gym. Oh Ada ini yang tahu ini. nutrisionis sebenarnya. Cuman kalau dari aku sendiri tuh biasanya aku minum sebelum dan sesudah. Jamnya bebas. Bebas. Jadi misalkan aku nge-gym jam 7 malam. Iya. Ya aku habis maghrib minum. Minum. Terus nge-gym. Habis itu minum Setelah- lagi? Iya kayak gitu aku. Jedanya 2 jam. Enggak ya 1 jam aja cukup. Oh. Soalnya kalau langsung muntah. Aku pernah soalnya minum susu protein terus deadlift muntah. Beuh. Lagi deadlift muntah semua. Oh, masuk paru-paru kali. Ya mati Pak kalau masuk paru-paru. Masih hidup Tumblernya saya. masuk Ya kan duren aja boleh tadi Anda bilang. Saya nggak pakai tumbler. Pakai apa Pakai tuh? apa? Tetap ya bukan dot. Kan Baci kok beli makanya dia luas banget ininya, lambengnya. Pakai dot. Bukan pakai botol yang biasa diberikan yang itu loh dibuat shake. Oh. Langsung. Oh iya. Kalau pakai tumbler tuh ribet bawanya berat. Oke, kamu ada pertanyaan nggak buat Dokter Tirta nih? Kamu kan lagi suka nge-gym. Querpo Jaya. Udah selesai. Saya tadi suruh ngomong itu tadi. Querpo Jaya. Emang iya? Iya. SAW-nya nggak ada, SAW-nya. Bukan itu tagline mereka. Oh enggak ada.
Tapi aku naik loh. Aku berat badanku tuh dari 34 kilo. 34 kilo. Sekarang Wow. di 45. 4445 lah. Oh, tinggi badan kamu? 159. Oke. Berarti sempat kurus banget ya? Kurus banget, Kak. Iya sih. Itu juga jadinya gak fit, terus gampang sakit, capek. Iya gak sih dok, kayak terlalu kurus tuh juga gak Betul, baik jadi kan? ketidakseimbangan berat antara terlalu kurus dan terlalu berat itu rasanya nggak nyaman. Kalau kita obesitas itu sudah kondisi inflamasi, jantung dedaknya nggak stabil. Terlalu kurus juga nanti akan lemah letih lesu karena kandungan fatnya biasanya rendah banget. Iya. Fat itu juga masih dibutuhin sama tubuh. Makanya beberapa builder yang fatnya bisa under 5% tuh hebat banget, tapi cepat cranky. Karena dia cadangan energinya tipis, jadi dia ada imbalance hormon bisa cepat marah, cepat jengkel. Kalau buat saya, target fat yang ideal berapa? 18, 15. Anjir, rendah banget ya. Lah emang aku 12. Aku berapa? Bawa 13 paling. Oh enggak, kalau cewek itu udah 20 aja udah bagus. Iya. 18-20 beda. Ini 12. 12. Makanya kalau di foto Keren. masih spek mas. Oh iya, woi. Diedit kali AI. Ah biasa itu. Kan pembuktinya nanti timing sama angkatan. Pull up. Karena pull up itu Enggak, susah. Pull up itu ya harusnya orang yang bugar bisa melakukan minimal 2-3 kali udah cukup. Oke. Pokoknya kalau orang bulgar nih ngajarin PT ku ya. PT sama lulusan keolahragaan dari UNY. Pokoknya kalau ciri khas orang bulgar dok gitu. Dia bilang minimal bisa plank. Plank mah gampang dong. Ya ada orang di dunia ini gak bisa plank. Oh. Beneran itu. Plank. Terus bisa setidaknya dead hang. Dead hang diem aja berarti kan? Dead hang ya. Ya. Terus habis itu bisa setidaknya wall sit. Wolf. Gini loh. Oh itu banyak yang gak bisa. Gak bisa. Itu bisa semenit. Kayak gitu. Katanya jongkok biasa aja juga tanda bugar, bener gak? Iya. Jongkok biasa abis itu bangun. Oh enggak. Jangan kalau jongkok lama terus bangun. Itu nanti aliran darah baliknya bisa terhambat. Dia bisa black out. Oh. Enggak selalu. Tapi wall sit. Terus habis itu naik turun tangga tanpa ngos-ngosan. Misalkan naik tangga ke tangga darurat. Naik ke lantai 3. Itu Oke. HTT masih 110. Kalau orang obesitas itu naik tangga satu lantai aja dia langsung bisa 140 BPM. Oh. Jadi tuh fitness level tuh bisa dicek dari hal-hal sepele yang kita lakuin. Kalau misalkan kamu jalan kaki ke Indomaret terdekatmu atau Alfamart terdekatmu 500 meter dan kamu ngos-ngosan, itu berarti jantungmu masalah. bermasalah. Iya. Oh tapi aku juga ngos-ngosan loh walaupun aku gak gemuk. Nah, lo. 500 meter doang. Aku nggak bisa kayak jalan atau lari aja tuh sebenarnya 3 kilo tuh aku udah atau 2 kilo tuh aku udah. Ya kalau lari 2 kilo masih normal. Masih normal. Maksudnya kalau Jalan. jalan kaki tok 500 meter tuh udah ngos-ngosan. Iya aku juga ngos-ngosan. Nah lo. Nah itu kenapa dok? Wah, cek EKG aja. Nah lo jantung langsung jantung. Ya kalau aku kan langsung Jangan to the dikit point. takutin deh. EKG tuh Terlalu nakut-nakut. Orang kok pada nangis sih? ngeselin kan emang. Kita boykot. Nggak, maksudnya kan dicek dulu. Iya, jadi siapa tahu kamu jalannya kecepetan. Itu jadi Ada anjing nggak di belakang? Hop. Gimana? Iya. Kenapa harus dipraktekin? Lidahnya keluar. Jadi kalau fitness level tuh bisa dicek juga paling nggak dari EKG di puskesmas. Itu ngecek jantungnya Boleh, normal. Bagus malah. Misal kita mau padel. Terus padel itu kan kegiatan yang banyak pivot, jadi kayak berhenti, lari, berhenti, nyemes. Jadi kan heart rate itu nggak statis tapi naik turun. Itu katanya bahaya. Iya, hal itu yang justru bisa menyebabkan serangan dan henti jantung saat bersamaan atau salah satunya. Nah, cara ngecek simpelnya adalah ya kamu tinggal ke puskesmas EKG. Jantungmu normal apa enggak? Kalau ternyata dari hasil EKG ternyata nggak normal, akan dirujuk ke dokter Ke jantung. dokter. Oh. Kamu umur berapa? 25. Masih muda banget tapi emang nggak lazim tuh penyakit Nggak apa-apa jantung tuh. umur 25. Kok penyakit jantung? Enggak maksudnya ada hal-hal yang kita khawatirkan umur Udah 25. ini, kalau itu udah Nggak, beneran nggak lazim. Wajar. Ada aritmia yang dari muda itu wajar. Ya intinya check up aja meskipun masih muda gitu kan. Iya, check up Ya, gitu aja. maksudnya, Normal-normal gitu. aja. Tapi tadi ngomongnya emang gak apa-apa wajar 25 Emang, penyakit boykot. jantung. Boykot. Bukan gitu Boykot maksudnya. saya. Maksudnya gini. Artinya melakukan medical check up di usia kapanpun jangan selalu berpikir kita terlalu muda ya kan. Iya. Iya. Beliau tuh cuma ramah sama dokter Gia, sisanya nggak ramah. Waduh, langsung framing Emang gitu dia. Coba lihat pas bintang tamunya dokter Asa saya biasa aja kayak gini. Resek, tapi pas dia pas bintang tamu dokter Gia, oh ikutan ramah dia. Emang selektif, tahu, diskriminasi. ngerti gua. Cemburu dia. Fitnah. Cemburu dia. Gak apa-apa bilang aja jangan Iya, gengsi. apa-apa. Tuntun.
tak tulung ya kan. Ini sudah pasti, saya giring opininya. Cuman kalau yang angkat beban tuh memang harus wajib dilakuin oleh setiap orang. Jadi wajib ya? Iya. Mitos banget kalau ada yang mengatakan angkat beban hanya untuk berotot. Enggak, angkat beban itu maintenance ketika mau bulking dan cutting dan maintenance itu beda lagi. Oke. Tapi mamaku umur 60 masih nge-gym loh. Bagus, Gak apa-apa ya dok? nggak apa-apa. Emang aku suruh sih karena biar dia makin kuat ototnya gitu, dia makin bisa nahan gitu. Soalnya kalau dari muda berarti membantu tulangnya supaya lebih nggak kenapa-napa kan ya? Ya, Ya, bapak bener, saya kan? usia 68 masih bisa lari 5 kilo by 7. Gile. 68 itu. Ototnya ada juga. Ya, dia memang dulu Atletis. kalistenik sama nge-gym. Ya, Perutnya kotak-kotak. sekarang udah enggak. Normal tapi enggak gemuk. Biasanya itu juga awet muda ya, mukanya juga. Iya, enggak rontok rambutnya. Enggak mengalami kebotakan. Oh, Kacamatanya juga normal plus setengah doang. nggak mungkin lah masa. Iya, belum tahu dia bapakku kayak apa. Gile. Dia Bener nanti- bokap dia? Iya, kita boleh masih ada. Aku masih sempat Bunyi. foto update. Bapakku masih motong dahan mangga sendiri. Hobinya itu, motong pohon. Ah, berarti genetik Anda juga bagus. Ya makanya saya pengen lari ultra, lari jarak jauh karena lihat itu. Terus ibu saya kondisinya dulu pas muda gaya hidupnya sedentary. Jadi sempat mengalami myometri, hipertensi, kantung empedu diangkat karena ada kolelitiasis, batu empedu. Terus habis itu dia berubah total, ngikutin dokter jantung sama dokter SPOT-nya, maka FR3 dokternya. Sampai sekarang renang masih 400-500 meter kuat. Iya ya berarti nggak terlambat juga ya. Enggak terlambat, jangan dulu juga usia 68. Jadi kalau Udah teman-teman terlambat banget dong. Iya. kalau teman-teman renang Kok nggak terlambat ya? Iya, Terlambat artinya banget. kan Masih 25 masih. bukan ibu, mamamu. Mama. Emang ini boykot channelnya. Jadi kalau ada anak muda di luar sana yang malas buat renang karena malu belajar renang, mamaku aja belajar renang tuh baru usia 39. Oke. Dan membuktikan fitness level kan seru aja gitu. Lihat orang tua lansia masih bisa renang gitu. Nah, kalau aku sih pilihan hidupnya kayak gitu. Kalau dikasih umur panjang dan tidak ada kayak takdir kayak tiba-tiba penyakit yang Allah alam nggak tahu gitu. Karena Iya. ada beberapa penyakit yang kita nggak tahu penyebabnya. Salah Oke. satunya cancer. Oke. Itu benar-benar kita nggak tahu, idiopatik. Ya setidaknya kita sampai umur 70 tuh masih bisa jalan kaki normal. Oke. Dan cara satu-satunya angkat beban dari awal. Oke. Bulking. Artinya cancer itu pun nggak ada yang tahu Nggak ada yang penyebabnya, tahu. jadi itu cuman urusan nasib tuh. Iya betul, itu beneran. Ada orang yang sehat banget, atletis, tiba-tiba ternyata sel tubuh di bagian X ternyata bisa cancer, itu bisa. Astagfirullah. Lifestyle itu adalah penyebab nomor 2. Itu sebenarnya kan dari kemarin banyak konspirasi ya. Cancer tuh penyebabnya A, B, C. Padahal penyebab nomor 1-nya tuh idiopatik alias unknown. Cancer tuh penyebabnya unknown. Ada 3 cancer yang penyebabnya kuat banget karena gaya hidup. Itu paru, serviks karena HPV, infeksi HPV. Terus habis itu yang berikutnya usus, ya karena pola makan. Sama kanker kulit karena sinar matahari. 4 berarti. HPV pun juga dari itu semua cuman HPV yang ada vaksin kan? Iya, sisanya ya nggak ada yang tahu. Non-Hodgkin lymphoma gimana coba nggak ada yang tahu. Leukemia malah paling Aduh, sadis. iya Jadi lagi. makanya di sini kita bilang ini nih kita tuh nggak tahu sebenarnya di dalam tubuh kita tuh ada penyakit apa. Yang kita bisa lakukan adalah control what you can control. Iya. Nah, apa yang bisa aku kontrol adalah berat badan, pola makan, olahraga kayak gitu. Oke, terima kasih Umi udah mampir Terima ke sini. kasih. Terima kasih Dokter Tirta. Kita Cuerpo lihat Jaya. Cuerpo Jaya, iya betul. boleh. Kita lihat minggu depan ya. Ini pas tayang pasti udah lewat. Apakah MU menang? Karena saya minggu ini dukung MU. Aku dukung kamu kak. Kamu dukung MU juga? Aku dukung kamu iya. Kita Buat buktikan menang, apalah buat menang. Raditya Dika, sang master. Apakah dia master jinx, JINX, atau master yang membawa keberuntungan? Lucky man.